Bismillah, kembali lagi kita membahas soal TIU, khususnya pada bagian kemampuan numerik. Nah, soal kali ini berkaitan dengan persen, di mana soalnya adalah 35% dari X adalah 42, jadi yang saya akan lingkari adalah kata dari. Kemudian 5/6 dari Y itu adalah 25, maka yang ditanyakan itu adalah berapa untuk X tambah Y. Nah, perlu saya ingatkan ketika Anda melihat kata dari itu, maka itu sama saja artinya dengan kali, ya. Jadi kata dari itu sama dengan operasi perkalian. Sehingga ini kita bisa tuliskan seperti ini. Berarti 35%. Nah, untuk 35% kita sudah tahu bersama bahwa itu bisa kita tuliskan 35/100, ya. Kali X, ya, kali X sama dengan 42. Kemudian, nah untuk yang ini, karena ini kan bilangannya itu bisa disederhanakan. Kita sederhanakan dengan cara masing-masing baik pembilang maupun penyebut itu kita bagi 5. Sehingga kalau masing-masing kita bagi 5, maka 35 dibagi 5 itu hasilnya adalah 7. Per dengan 100 dibagi 5 itu hasilnya adalah 20. Ini kali X sama dengan 42. Nah, selanjutnya tinggal kita mencari nilai X. Berarti X-nya itu adalah 42 dikali. Nah, ini itu tinggal kita balik saja, ya. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Maka, ini sama saja dengan 20/7. Nah, 42 dibagi 7 itu hasilnya adalah 6. Sehingga ini berarti sisa 6 kali 20. 6 kali 20 hasilnya adalah 120. Untuk X kita sudah temu jawabannya adalah 120. Selanjutnya kita masuk mencari nilai yang Y. Yang Y itu adalah 5/6 dari Y itu sama dengan 25. Sehingga Y-nya apa? Ya, Y-nya sama ya. Ini karena sudah jadi pecahan biasa, maka untuk mencari Y-nya cukup kita balik saja tuh ya. 25 dikali dengan 6/5. Ini habis ya. 25 bagi 5 itu hasilnya adalah 5, maka ini sisa 5 kali 6. 5 kali 6 hasilnya adalah 30. Oke, X-nya kita sudah dapat, Y-nya kita sudah dapat, maka X tambah Y itu sama dengan 120 ditambah dengan 30 sama dengan 150. Sehingga jawaban yang tepat itu jatuh pada pilihan D. Bismillah, kembali lagi kita membahas soal TIU, khususnya pada kemampuan numerik. Nah, soal kali ini kita akan mencari nilai Z per X-nya itu berapa. Jika X per Y-nya adalah 3/4 dan Z per Y-nya itu sama dengan 5/6. Maka yang ditanyakan adalah Z per X. Nah, sebenarnya untuk mencari jawaban untuk soal-soal seperti ini itu cukup mudah. Apalagi kita sudah disajikan nilai dari X per Y itu berapa dan Z per Y itu berapa. Nah, caranya cukup mudah. Coba kita lihat. Z itu adalah sebagai pembilang atau yang di atas. X itu adalah sebagai penyebut. Nah, dari sini Z-nya sudah aman nih ya. Z-nya itu sudah berada pada posisi di atas atau pembilang. Sementara X-nya itu masih berada pada posisi pembilang. Sementara harapannya kita harus menempatkan X itu pada bagian penyebut. Sehingga langkah awal yang harus kita lakukan adalah dengan mengubah ini ya menjadi posisi yang sesuai dengan yang dikehendaki oleh soal. Sehingga ketika X per Y-nya sama dengan 3/4 ya, maka kita bisa tuliskan apa? Y per X itu juga setara dengan 4/3. Ini tinggal kita balik. Nah, sekarang posisinya sudah nih. X itu sudah berada pada bagian pembilang ya. X itu sudah berada pada bagian penyebut. Sehingga tinggal kita lakukan operasi pada dua hal ini. Maka caranya adalah seperti ini. Kita langsung melakukan perkalian saja. Maka di sini kita bisa kalikan Y per X kali dengan Z per Y itu sama dengan. Nah, Y per X ini kita ganti dengan nilai ini.
berarti 4/3 kali Z per Y itu sama dengan ini 5/6, maka kita tuliskan kali dengan 5/6. Ini kan ini saya operasikan juga ya. Ini habis itu ya, sehingga sisa Z per X. Maka ini tinggal kita kali ya, atas kali atas, bawah kali bawah. 4 kali 5 hasilnya adalah 20. Kemudian 3 kali 6 hasilnya adalah 18. Nah, 20/18 itu tidak ada di pilihan, tetapi sebenarnya ini kita sederhanakan ya. Masing-masing kita bagi dengan 2. 20 bagi 2 hasilnya adalah 10. 18 bagi 2 hasilnya adalah 9. Sehingga jawabannya adalah 10/9. Yaitu jatuh pada pilihan C. Bismillah, kembali lagi kita membahas soal TIU, khususnya pada kemampuan numerik. Nah, soalnya ini adalah seperti ini. Sebuah angka bila dikalikan, jadi ini ada kata sebuah angka. Sebuah angka saya simbolkan dengan X saja ya. Sebuah angka bila dikalikan dengan 5 dan hasilnya ditambah 7, kemudian hasilnya dibagi 3, itu menghasilkan 19. Maka nilai tersebut adalah yang dimaksud, nanti kita akan mencari nilai X ini. Nah, coba perhatikan dengan seksama narasinya. Sebuah angka bila dikalikan 5, maka kita bisa tuliskan berarti 5X gitu ya. 5X. Dan hasilnya ditambah 7, tambah 7 ya. Kemudian dibagi dengan 3, itu sama dengan 19. Nah, sekarang berarti tinggal kita proses nih. Maka kita bisa hasilkan 5X tambah 7 itu sama dengan 3 kali 19 atau 19 kali. Nah, tinggal kita cari 19 kali 3 itu hasilnya berapa sih? Nah, gitu ya. Nah, 3 kali 9 kan 27. 27 berarti 7 simpan 2, berarti hasilnya adalah 57. Maka kita bisa tuliskan 5X tambah 7 sama dengan 57. Nah, ini berarti masing-masing kedua ruas kita kurangi dengan 7, maka ini sisa 5X. Yang ini berarti 57 kurang 7 ya. Ini berarti saya bisa tuliskan 5X sama dengan 50. Maka X-nya adalah 50 dibagi dengan 5 atau sama dengan 10. Sehingga jawaban yang tepat jatuh pada pilihan B. Bismillah, kembali lagi kita membahas soal TIU, khususnya pada kemampuan numerik. Nah, soalnya adalah bilangan berikut ini yang tidak ya, ini warna merah, yang tidak habis dibagi 3 adalah. Nah, kalau kita yang awam maka pasti kita akan coba satu-satu. Misalkan nih, oh apakah 177 ini habis dibagi 3? Maka kita coba cari seperti ini. Misalkan 177 bagi dengan 3. Oh, 3 kali berapa yang mendekati 17? 3 kali 5 ya. Ini 15. Kemudian 27. 27 itu 9 ya. Ini 27, maka hasilnya 0. Oh, ini tidak ada sisa, berarti ini habis. Berarti ini bukan pilihan yang tepat. Tetapi kalau kita kerjakan satu persatu seperti ini, maka waktunya cukup lama. Nah, tapi mungkin bolehlah kita coba dulu ya. 156, kita boleh cari. 156, kalau kita bagi dengan 3 berarti ini berapa? 5 ya. Berarti 15. Kemudian 6 ya. 6 ini berarti 2. Nah, ini juga 0. Sisanya 0 berarti habis dibagi 3. Selanjutnya untuk yang C. Jadi ini untuk yang A, ini untuk yang B, ini untuk yang C. Kita cek yang C. Yang C berarti 147 dibagi dengan 3. Nah, 147 dibagi dengan 3 ya sama prosesnya tadi, berarti ini yang mendekati 14 itu adalah 4 ya. Hasilnya 12. 12 berarti 27. Ini berarti 9. Ini 27 juga habis. Maka pilihannya itu jatuh pada D pastinya ya. Coba kita cek. D itu berarti 128 dibagi dengan 3 itu adalah 4. 12, 8. Kita misalkan ambil 2, 6 ya. Masih ada sisa 2, sehingga memang betul jawabannya adalah 128. Tetapi proses yang kita lakukan itu pasti membutuhkan waktu yang cukup lama.
Ingat, di tes CPNS waktunya kurang dari 1 menit. Nah, caranya adalah apa? Ketika dihadapkan dengan soal yang habis dibagi 3, maka hal yang harus dilakukan adalah triknya seperti ini. Kita tinggal jumlahkan semua angka yang ada. Ya, saya misalkan gini. Kita jumlahkan semua angkanya, lalu kita bagi 3. Ketika dia habis dibagi 3, maka pasti angka tersebut juga habis dibagi 3. Misalkan ini, untuk poin A. Poin A itu kan dia 177. Berarti kalau saya buat misalkan 1 tambah 7 tambah 7. Hasilnya berapa? Ini hasilnya adalah 15. 15 itu pasti habis dibagi 3, yaitu 5. Maka ini itu habis dibagi 3. Kita cek juga yang 156. Berarti kalau yang B 156 berarti 1 tambah 5 tambah 6. Hasilnya adalah 2. 12. 12 itu habis dibagi 3, yaitu 4. Yang C juga sama, 147. Berarti 1 ditambah 4 ditambah 7. Hasilnya adalah 12 dibagi 3, itu juga 4. Lalu bagaimana dengan D? D itu adalah 128, maka 1 tambah 2 tambah 8. Hasilnya adalah 11. 11 dibagi 3, itu hasilnya tidak habis. Ya, masih ada sisa. Jadi, trik paling cepatnya adalah kita tinggal jumlahkan semua bilangan yang ada, lalu kita bagi dengan 3. Bismillah, kembali lagi kita membahas soal TIU khususnya pada kemampuan numerik. Nah, soal kali ini itu berkaitan dengan pangkat. Jika 10 pangkat N itu sama dengan 4, maka nilai dari 10 pangkat 2N tambah 1 adalah. Nah, untuk menyelesaikan soal berpangkat seperti ini, kita harus mengingat sifat ini. Sifatnya adalah seperti ini misalkan. A pangkat B kali A pangkat C itu sama saja dengan A pangkat B tambah C. Kemudian yang kedua, A pangkat B bagi A pangkat C itu sama saja dengan A pangkat B kurang C. Nah, sifat ini kemudian yang akan kita gunakan. Yang sudah diketahui itu adalah 10 pangkat N sama dengan 4. Kita nanti akan menggunakan ini untuk menyelesaikan ini. Nah, yang langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita mengurai 10 pangkat 2N tambah 1. Jadi, 10 pangkat 2N tambah 1 itu setara dengan apa? Ini berarti, kalau saya urai sama saja dengan ini. 10 tambah N tambah N tambah 1. Nah, kalau kita merujuk pada sifat yang ini, maka bentuknya menjadi apa? Oh, berarti ini setara dengan 10 pangkat N kali 10 pangkat N kali 10 pangkat 1. Nah, 10 pangkat N kita sudah dapat nih. 10 pangkat N itu ternyata hasilnya adalah 4. Maka kita bisa tuliskan berarti sini 4. Ini juga 4. 10 pangkat 1 hasilnya adalah 10. Maka ini kita bisa langsung proses. 4 kali 4 adalah 16. 16 kali 10 adalah 160. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal ini adalah D. Bismillah, kembali lagi kita bahas soal TIU khususnya pada kemampuan numerik. Nah, soalnya adalah jika rata-rata nilai X, Y, dan 30 adalah 15, maka nilai X tambah Y adalah berapa? Jadi yang akan kita cari itu adalah nilai X tambah Y sama dengan berapa? Nah, karena ini rata-rata, maka perlu kita ingat bahwa rumus rata-rata, atau saya bisa tuliskan X bar sama dengan jumlah data, atau saya bisa tuliskan seperti ini. X1 tambah X2 tambah X3 dan seterusnya ya, per dengan banyaknya data atau N, boleh ya. Atau ini kita bisa, untuk kasus yang ini berarti X rata-ratanya itu adalah X tambah Y tambah 30. Karena banyaknya datanya ada 3, maka hasilnya adalah 3. Lalu ini ternyata kita sudah punya rata-ratanya itu adalah 15, sehingga ini saya bisa ubah menjadi X tambah Y tambah 30 per dengan 3 itu sama dengan 15. Maka ini kita masing-masing kedua ruas dikali dengan
3, maka ini apa? Kita bisa tuliskan Y tambah 30 itu sama dengan, ini kalau kita kali 3 pasti ini habis ya, berarti ini 15 kali 3 hasilnya adalah 45. Dan sekarang berarti kita butuhnya apa? Tujuan kita adalah X tambah Y. Maka untuk menyisakan X tambah Y, maka masing-masing kedua ruas kita kurangi dengan 30. Sehingga di sini 45 kurang 30. Maka X tambah Y-nya itu sama dengan 15. Maka jawaban yang tepat jatuh pada pilihan B.